Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah masih semangat kuliah online-nya? Semoga masih semangat ya, dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan, bab pengelolaan kas dan juga pengelolaan piutang. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Inta Rentiza, ada Alvina Devi Ramadhani, kemudian ada Risma Oktavianti, kemudian ada Agustri Ferawati, Devika Tiara Putri, kemudian ada Adelia Oktavian, Jenisar Kusul Utami, dan juga Raras Ahlul Istiqomah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Devi Ramadhani Putri, NPM 01. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai motif memiliki kas. Nah, apa saja sih motif memiliki kas itu? Menurut John Maynard Keynes, motif memiliki kas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, lalu yang ketiga ada motif spekulasi. Yang pertama motif transaksi. Motif transaksi berarti perusahaan menyediakan kas untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang reguler maupun transaksi yang tidak reguler. Lalu yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi dengan sangat akurat, maka saldo kas untuk maksud berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, apabila perusahaan mempunyai akses kuat ke sumber dana eksternal, saldo kas ini juga akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampak dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal dalam penyusunan anggaran kas. Lalu yang ketiga ada motif spekulasi. Nah, motif spekulasi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas dalam bentuk investasi yang sangat likuid. Biasanya jenis investasi yang dipilih adalah investasi pada sekuritas. Apabila tingkat bunga diperkirakan turun, maka perusahaan akan merubah kas yang dimiliki menjadi saham. Dengan harapan, harga saham akan naik apabila memang semua pemodal berpendapat bahwa suku bunga akan atau dan mungkin turun. Sebagai ilustrasi, pada awal 1993, pada awal tahun 1993, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Jakarta sekitar 275. Lalu pada September 1993, IHSG mencapai lebih dari 400. Salah satu penyebabnya adalah karena suku bunga deposito pada awal 1993 masih sekitar 18-20% per tahun, sedangkan pada bulan September hanya berkisar 11-14%. Keadaan yang sebaliknya akan dilakukan, yaitu merubah sekuritas menjadi kas. Apabila suku bunga diperkirakan akan naik, keadaan pada semester pertama tahun 1998 dapat dipergunakan sebagai ilustrasi. Pada semester pertama tahun 1998, suku bunga meningkat sangat tinggi sampai di atas 60%, yaitu untuk bunga deposito berjangka 1 bulan. Akibatnya dapat ditebak, yaitu IHSG turun tajam menjadi sekitar 330 setelah pada awal tahun 1997 mencapai level di atas 600. Lalu menurut Martin et al. 1991 mengatakan bahwa motif spekulasi merupakan komponen paling kecil dari preferensi perusahaan akan likuiditas. Motif-motif transaksi dan berjaga-jaga merupakan alasan-alasan utama mengapa perusahaan memiliki kas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Oktavianti NIM 02 akan menjelaskan mengenai model manajemen kas yang dikemukakan oleh William J. Baumol
atau yang sering disebut dengan model persediaan. Sebelumnya, model manajemen kas terbagi menjadi dua macam, yaitu model manajemen kas yang dikemukakan oleh William J. Baumol dan model manajemen kas yang dikemukakan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr. Model Baumol. Model manajemen kas yang dikemukakan oleh William Baumol sering disebut dengan model persediaan. Baumol berpendapat bahwa terdapat kesamaan antara manajemen kas dengan manajemen persediaan. Hal tersebut jika ditinjau dari aspek keuangan. Model Baumol mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas aliran kas masuk maupun aliran kas keluar. Di sini William Baumol memberikan formula untuk menentukan jumlah kas yang optimal, yaitu dengan rumus C sama dengan akar dari 2 kali F kali T per K, di mana C sama dengan jumlah kas yang optimal, F sama dengan biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, T sama dengan jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, K sama dengan biaya kesempatan dari kas yang dimiliki. Contoh soal model Baumol. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap bunga per tahun sebesar 150.000. Jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per minggu sebesar 1 juta. Jadi, jika dihitung selama 1 tahun, maka 52 dikali 1 juta diperoleh hasil 52 juta. Kemudian besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah kas optimal yang diperlukan perusahaan tersebut. Maka dapat dihitung menggunakan rumus C sama dengan akar dari 2 kali F kali T per K. Penyelesaian dari soal yang tadi diperoleh data F sama dengan 150.000, T sebesar 52 juta, dan K sebesar 0,15. Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus C sama dengan akar dari 2 kali F kali T per K, sama dengan akar dari 2 kali 150.000 dikali 52 juta per 0,15, maka diperoleh hasil sebesar 10.198.039. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kas optimal perusahaan tersebut adalah sebesar 10.198.039 dengan jumlah frekuensi transaksi yang harus dilakukan sebanyak 5 kali, diperoleh dari perhitungan 52 juta dibagi 10.198.039. Hasilnya 5,09, kemudian dibulatkan menjadi 5. Sedangkan rata-rata saldo kas adalah sebesar 5.099.020. Diperoleh dari perhitungan 10.198.039 dibagi 2. Diperoleh hasil 5.099.019,5. Kemudian hasil tersebut dibulatkan menjadi 5.099.020. Dari model manajemen kas yang dikemukakan oleh William Baumol, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model Baumol terlalu sederhana, terutama dengan asumsi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang dianggap konstan dan diperkirakan dengan tepat tanpa mengindahkan adanya situasi musiman atau fluktuasi ekonomi. Yang kedua, pada model Baumol ada asumsi yang sulit untuk dipenuhi, yaitu pemakaian kas setiap waktunya sama atau konstan. Oleh karena itu, model Baumol ini tidak cocok untuk kondisi ketidakpastian pemakaian kas. Yang ketiga, untuk mengatasi perubahan aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang tidak konstan, dapat dilakukan dengan model Miller dan Orr. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustri Ferawati, NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
model Miller dan Orr. Jadi, perusahaan perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu pada kas agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Dan apabila sebaliknya, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Dapat digambarkan seperti diagram berikut. Di sini dapat dilihat batas atas dalam gambar tersebut ditunjukkan oleh garis H dan batas bawah oleh titik 0. Jadi perusahaan menetapkan jumlah minimal kas mencapai 0, baru perusahaan akan merubah atau menjual sekuritas untuk menambah jumlah kas menjadi Z atau jumlah kas yang diinginkan oleh perusahaan. Berikut merupakan rumus dari Miller dan Orr. Dan terdapat contoh soal nilai H yang optimal adalah 3Z. Dengan batas pengawasan tersebut, model ini meminimumkan biaya keseluruhan dari pengelolaan kas. Rata-rata rasio kas tidak bisa ditentukan terlebih dulu, tetapi kira-kira akan sebesar Z plus H per 3. Misalnya, dapat dihias sebagai berikut. Dengan demikian, maka Z sama dengan 8,45 juta rupiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inta Rentiza, NPM 05. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengumpulan dan pembayaran kas. Di dalam perekonomian perusahaan, sistem pengumpulan dan pembayaran kas sudah bukan lagi menggunakan uang tunai, akan tetapi menggunakan cek. Di dalam sistem cek, ketika perusahaan melakukan pembayaran ke suatu perusahaan lain atau ke suatu hal, maka dalam kas perusahaan tersebut tidak langsung berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika perusahaan menerima sejumlah uang ataupun barang menggunakan cek, maka dalam kas suatu perusahaan tersebut juga tidak langsung Sudah dipahami, kita berikan contoh kasus. Kita misalkan pada tanggal 10 Oktober 2020, PT ABC membayarkan sebesar 100 juta rupiah kepada kita misalkan PT Z dengan menggunakan cek. Dalam saldo PT ABC, kasnya ditulis semisal kas awal sebesar 300 juta itu di bank. Jadi dalam PT ABC kita tulis cek kasnya itu sebesar 300 juta, juga di bank D itu sebesar 300 juta. Kemudian jikalau kita melakukan pembayaran, maka kas kita berkurang. Jadi dalam penulisan kas di dalam PT ABC sendiri itu 300 juta dikurangi 100 juta rupiah, maka saldo di kas PT ABC itu sebesar 200 juta dalam penulisan di perusahaan tersebut sendiri. Akan tetapi dalam bank D ditulis masih tetap 300 juta. Kenapa demikian? Dikarenakan itu tadi pembayarannya menggunakan cek. Cek hanya akan ditulis berkurang apabila cek tersebut sudah dikliringkan ataupun dicairkan. Nah, selisih antara saldo yang ditulis perusahaan dengan saldo perusahaan yang ditulis oleh bank itu dinamakan float. Jika tadi di perusahaan ditulis sebesar 200 juta, terus di bank ditulis sebesar 300 juta, maka floatnya sebesar 100 juta rupiah. Float memungkinkan perusahaan menulis cek lebih besar daripada saldo kas giro. Jadi semisal perusahaan mempunyai kas sebesar 300 juta, tetapi ia ingin membayar kepada PT Z sebesar 400 juta. Nah, dia bisa menulis cek sebesar 400 juta walaupun saldonya itu kurang, dengan syarat PT ABC harus menambahkan saldo di banknya sebesar 100 juta pada 2 hari setelah ia menuliskan cek tersebut, karena batas waktu untuk mengkliringkan cek adalah 2 hari. Float juga dapat berlaku sebaliknya. Seperti kita berikan contoh kasus lagi. Pada 10 Oktober 2020, PT ABC menerima sebesar 50 juta. Jadi jika kita misalkan saldonya tadi 300 juta, berarti 300 juta ditambah 50 juta, begitupun di bank juga ditambah 50 juta. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa antara di saldo kas perusahaan ABC dengan bank D itu jelas berbeda, dengan float selisih sebesar 50 juta. Jika digabung dengan tadi, maka float positifnya sebesar 100 juta, float yang pengeluaran PT ABC tadi, dan juga float negatif sebesar 50 juta yang ketika PT ABC menerima sebesar 50 juta.
Jika float positif sebesar 100 juta dengan float negatif sebesar 50 juta digabung, maka net floatnya sebesar 50 juta. Oleh karena itu, sistem pengumpulan kas bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan kas. Nah, untuk mempercepat pemanfaatan kas tersebut, bank menggunakan cara concentration banking. Concentration banking dilakukan dengan cara menetapkan berbagai pusat pengumpulan pada berbagai wilayah sesuai dengan penyebaran penjualannya dan tidak hanya berpacu pada satu pusat pengumpulan ataupun di kantor pusat saja ataupun di bank pusat saja. Seperti misalnya kita di Madiun, kita ingin membayarkan pada PT ABC yang berada di Surabaya, maka kita tidak mungkin mengirimkan cek tersebut di Surabaya juga, maka PT ABC bekerja sama dengan bank daerah yang sudah ditetapkan, kemudian kita dapat mengkliringkannya juga di Madiun. Seperti itu. Ketika suatu perusahaan menggunakan draft, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan menunda pengeluaran kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devika Tiara Putri, NPM 06, akan mempresentasikan portofolio investasi. Pasti kalian bingung bagaimana cara menghitung investasi. Maka dari itu, saya di sini akan menjelaskan bagaimana caranya. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki saldo kas sebesar 600 juta rupiah dan 400 juta diantaranya baru akan dipergunakan untuk 3 bulan ke depan. Maka dari itu, manajer keuangan dapat mendepositokan 400 juta tersebut untuk jangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 12% per tahun. Dengan demikian, selama 3 bulan ke depan, selama 3 bulan tersebut, perusahaan akan menerima pendapatan sebesar 12% dari hasil investasinya. Bagaimana caranya? Caranya 0,12 dibagi 12 dikalikan 3 dikalikan 400 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 12%. Dapatnya dari mana? 0,12 berasal dari 12% per tahun. Jadi 12% dikali 1 tahun atau 12 bulan. Setelah itu dikali selama 3 bulan atau jangka waktunya, lalu dikalikan total dana yang akan didepositokan, maka hasilnya adalah 12 juta rupiah. Kalau misalkan manajer keuangan tidak yakin bahwa dana yang bebas selama 3 bulan mendatang mencapai 400 juta rupiah, maka ia bisa memutuskan untuk mendepositokan jumlah uang kurang dari 400 juta rupiah. Kalau cara ini ditempuh, maka keuntungan yang diterima tentu saja kurang dari 12 juta rupiah. Cara lain adalah dengan melakukan disverifikasi. Ia bisa menginvestasikan dana sebesar 400 juta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Octavian, NPM 07 akan menjelaskan tentang analisis ekonomi terhadap piutang. Setiap analisis ekonomi menyangkut perbandingan antara manfaat dan pengorbanan. Sejauh manfaat diharapkan lebih besar dari pengorbanan. Suatu keputusan dibenarkan secara ekonomi. Karena itu, dalam merencanakan kebijakan keuangan yang mempengaruhi piutang, perlu diidentifikasikan manfaat dan pengorbanan. Karena keputusan tersebut, berikut ini contoh mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan tersebut. Penjualan kredit tanpa diskon. Misalkan suatu perusahaan dagang semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 80 juta. Kemudian perusahaan merencanakan akan penawaran syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut, perusahaan akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1050 juta. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit kalau biaya dana sebesar 16%? Penyelesaiannya adalah manfaat sama dengan tambahan keuntungan karena tambahan penjualan, sama dengan 1050 juta dikurangi 800 juta dikali 15%, sama dengan 37,50 juta rupiah. Pengorbanan sama dengan perputaran piutang.
360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 kali dalam 1 tahun. Rata-rata piutang sama dengan 1050 juta dibagi 6 sama dengan 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 85% dikali 175 juta sama dengan 148,75 juta. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan 148,75 juta dikali 16% sama dengan 23,80 juta. Sehingga tambahan manfaat bersihnya adalah 37,50 juta dikurangi 23,80 juta sama dengan 13,70 juta rupiah. Yang kedua adalah manfaat secara kredit dengan diskon. Sering perusahaan mengintrodusir diskon agar para pembeli mempercepat pembayaran mereka. Dengan demikian bisa ditekan keperluan dana akan tambahan piutang, meskipun biaya karena diberikannya diskon perlu diperhatikan. Misalkan, perusahaan menawarkan syarat penjualan 2/20 net 60. Ini berarti bahwa kalau pembeli melunasi pembeliannya pada hari ke-20, mereka akan memperoleh diskon 2%. Tetapi kalau melunasi pada hari ke-60 harus membayar dengan harga penuh. Diperkirakan 50% akan memanfaatkan diskon dan sisanya membayar pada hari ke-60. Apakah perusahaan sebaiknya mengintrodusir diskon atau menjual kredit tanpa beban? Penyelesaiannya adalah manfaat rata-rata periode pembayaran piutang sama dengan 0,5 dikali 20 ditambah 0,5 dikali 60 sama dengan 40 hari. Perputaran atau piutang sama dengan 360 dibagi 40 sama dengan 9 kali. Rata-rata piutang sama dengan 1050 dibagi 9 sama dengan 116,67 juta. Rata-rata dana yang diperlukan untuk membiayai piutang sama dengan 116,67 juta dikali 85% sama dengan 99,17 juta. Penurunan biaya dana sama dengan 148,75 juta ditambah 99,17 juta dikali 16% sama dengan 7,93 juta. Pengorbanan. Diskon yang diberikan sama dengan 2% dikali 50% dikali 1050 juta sama dengan 10,50 juta. Manfaat bersih sama dengan 10,50 juta dikurangi 7,93 juta sama dengan 2,57 juta. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa diskon yang diberikan ternyata lebih besar daripada penghematan biaya. Dengan demikian, maka perusahaan tidak perlu memberikan diskon karena dengan syarat penjualan 2/20 net 60 diperkirakan akan memberikan manfaat bersih yang negatif. Selanjutnya ada penjualan kredit dengan kemungkinan piutang tidak terkumpul. Contoh-contoh di atas menggunakan asumsi bahwa semua pembeli akan melunasi pembelian mereka. Padahal kalau perusahaan menjual secara kredit selalu terdapat kemungkinan bahwa sebagian piutang tidak tertagih. Sekarang kita bandingkan seandainya penjualan dilakukan secara kredit tetapi dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya piutang yang tidak tertagih. Misalkan dari penjualan syarat N/60 tersebut diperkirakan 1% tidak terbayar. Apakah perusahaan sebaiknya menjual secara kredit ataukah tetap tunai? Penyelesaiannya, manfaat. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan 1050 juta dikurangi 800 juta dikali 15% sama dengan 37,50 juta. Pengorbanan, perputaran piutang sama dengan 360 hari dibagi 60 hari sama dengan 6 kali. Rata-rata piutang sama dengan 1050 juta dibagi 6 sama dengan 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 148,75 juta. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan 148,75 juta dikali 16% sama dengan 23,80 juta. Kerugian karena penjualan tidak terbayar sama dengan 1%
dikali 1050 juta sama dengan 10,50 juta. Total tambahan biaya 23,80 juta ditambah 10,50 juta sama dengan 34,30 juta. Tambahan manfaat bersih sama dengan 37,50 juta dikurangi 34,30 juta sama dengan 3,20 juta. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan mempertimbangkan kemungkinan penjualan tidak terbayar, penjualan kredit diharapkan masih menguntungkan apabila dibandingkan dengan penjualan secara tunai. Faktor-faktor lain. Penjualan yang bersifat musiman bisa diberikan potongan khusus pada waktu penjualan sedang off agar bisa meningkatkan penjualan. Perusahaan juga bisa membentuk bagian penagihan kredit agar jumlah kredit macet berkurang dan atau periode pengumpulan piutang menjadi makin cepat. Apakah cara-cara tersebut bisa dibenarkan secara ekonomi? Analisa yang perlu dilakukan tetap dengan membandingkan antara manfaat dan pengorbanan. Analisis tersebut menunjukkan bahwa manfaat lebih besar dari pengorbanan, sehingga diperoleh manfaat bersih yang positif. Ini berarti bahwa rencana untuk menjual secara kredit diharapkan memberikan hasil yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenizar Bustul Utami, NIM 1903-101008. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dengan materi siapa yang diizinkan membeli secara kredit. Sekali perusahaan memutuskan untuk menjual secara kredit, timbul masalah tentang siapa yang diizinkan untuk membeli secara kredit. Perlu ditentukan standar operasional prosedur atau SOP dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap para pembeli. Standar operasional prosedur atau SOP bisa ditentukan berdasarkan atas evaluasi data historis terhadap variabel-variabel tertentu atau karena pertimbangan tertentu. Evaluasi juga bisa dilakukan terhadap data historis variabel-variabel tertentu. Berikut ini SOP untuk menangani administrasi penjualan kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pelanggan dibuktikan oleh surat permintaan atau order dari pembeli. Yang kedua, negosiasi dibuktikan dengan catatan atau notulen hasil pertemuan yang termuat dalam kesepakatan. Yang ketiga, aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Yang keempat, periksa formulir aplikasi kredit apakah sesuai dengan bukti-bukti yang diperlukan. Yang kelima, survei kepada calon pembeli dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap beserta rekomendasi seperlunya. Yang keenam, persetujuan dari manajer dari bagian kredit dibuktikan dengan otoritas atau ditandatanganinya formulir aplikasi kredit. Yang ketujuh, apabila iya, maka dilakukan proses penjualan. Namun, apabila tidak, maka dikembalikan kepada calon pembeli. Kemudian yang kedelapan, surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan. Yang kesembilan, buat invoice atau rektur. Dan yang kesepuluh, kirimkan barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayanan yang sempurna. Sedangkan informasi yang dapat diperoleh dari calon pembeli yaitu yang pertama, identitas pokok dari calon pembeli tersebut. Yang kedua, kepemilikan tempat tinggal atau lama tinggal. Yang ketiga, nomor yang bisa dihubungi. Dan yang keempat, status marital, job, lama bekerja, dan lain-lain. Berikut ini contoh yang menunjukkan sebagian formulir yang dipergunakan untuk memperoleh informasi yang akan dipergunakan untuk analisis kredit terhadap calon pembeli individual. Umumnya dijumpai hubungan atau korelasi tertentu antara faktor-faktor tertentu dengan ketepatan pembeli melunasi pembelian mereka. Dalam slide sudah jelas ya ditampilkan contoh formulir untuk mendapatkan informasi dari calon pembeli secara individual. Karena itulah informasi yang dicantumkan dalam formulir dan bagaimana cara analisa dan penafsirannya haruslah dirancang dengan seksama. Jangan sampai informasi yang diperoleh bukan hanya tidak ada manfaatnya, tetapi mungkin justru menyesatkan. Sedangkan pembeli yang merupakan perusahaan, informasi yang diperlukan biasanya menyangkut laporan keuangan, plus informasi dari rekan bisnis dan lain-lain. Sering bisa dibuat suatu model yang memisahkan pelanggan yang baik
dalam artian membayar tepat waktu, dan pelanggan yang buruk dalam artian tidak membayar atau membayar dengan tidak tepat waktu. Teknik ini dalam statistik disebut sebagai discriminate analysis. Misalkan kita memperoleh data dari 15 perusahaan dengan debt to equity ratio atau DR dan return on equity atau ROE sebagaimana yang dicantumkan pada tabel 8.5. Bisa dilihat di slide ya teman-teman. Dalam tabel tercantum pada perusahaan 1 sampai 10 dengan DR dan ROE positif berstatus baik, sedangkan perusahaan 11 sampai 15 dengan DR positif dan ROE negatif serta 0 berstatus buruk. Oh iya, saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu DR dan ROE. DR atau debt to equity ratio adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan. Rasio DR merupakan rasio penting untuk diperhatikan pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Sedangkan ROE atau return on equity adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut. Dari gambar tabel 8.5 maka akan nampak grafik seperti pada gambar 8.1. Gambar tersebut menunjukkan adanya pengelompokan perusahaan yang baik dan yang buruk. Kalau kita gambarkan garis pemisah, maka perusahaan yang ada di atas garis pemisah merupakan perusahaan yang buruk, yaitu perusahaan dengan tanda O. Sedangkan yang di bawah merupakan perusahaan yang baik, yaitu perusahaan dengan tanda bintang. Dengan demikian, apabila ada suatu perusahaan yang ingin membeli secara kredit dan kemudian kita plotkan dalam gambar tersebut, kita nilai baik sehingga kredit diberikan, dan sebaliknya. Dengan melakukan pengamatan sepintas terhadap gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan adanya hubungan antara DR dan ROE dengan baik buruknya perusahaan. Perusahaan yang mempunyai DR tinggi dan ROE rendah atau bahkan negatif akan terklarifikasi sebagai perusahaan yang tidak baik atau buruk. Tentu saja kita dapat menggunakan lebih dari 2 variabel untuk memisahkan perusahaan yang baik dan buruk. Salah satu peneliti yang telah menerapkan analisis diskriminan untuk memisahkan perusahaan yang bangkrut dan tidak adalah Altman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Alul Istiqomah NIM 09. Saya akan menjelaskan tentang analisis terhadap calon pembeli. Sewaktu perusahaan memutuskan untuk memperkenankan seorang calon pembeli membeli secara kredit, perusahaan dihadapkan pada kemungkinan bahwa calon pembeli tersebut tidak membayar pembeliannya. Dengan demikian, masalah yang dihadapi perusahaan adalah secara individual, hutang para pembeli itu relatif kecil, tetapi secara keseluruhan menjadi cukup besar. Untuk itu, kita dapat melakukan analisis dengan menggunakan asumsi bahwa seandainya pembeli tidak melunasi pembelian mereka, jumlah yang dibeli tersebut dianggap hilang sebagai kerugian. Misalkan, seorang pembeli akan membeli dengan kredit suatu barang dengan harga Rp100, harga pokok barang tersebut adalah Rp80, dan diperkirakan probabilitas pembeli tersebut akan melunasi pembeliannya adalah 0,95%. Apakah permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan? Apabila permohonan tersebut ditolak, maka kerugian perusahaan sama dengan 0. Dengan demikian, permohonan tersebut dapat dikabulkan hanya apabila diharapkan akan memberikan laba yang lebih besar dari 0. Dari contoh tadi, kita dapat merumuskan bahwa expected profit itu sama dengan probabilitas akan membayar, yaitu harga dikurangi biaya, dikurangi probabilitas tidak membayar dikali biaya. Jadi kita dapat menemukan hasilnya yaitu 15. Karena expected profit itu positif, maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Dengan demikian, sejauh probabilitas pembeli akan membayar itu masih di atas 80%,
maka permohonan tersebut sebaiknya dikabulkan. Cut-off probabilitas sebesar 80% itu diperoleh dari persamaan berikut ini. 0 itu sama dengan P dikali 100 dikurangi 80 dikurangi 1 dikurangi P dikali 80. Kita peroleh hasilnya P sama dengan 0,80. Tentu saja semakin besar P semakin besar dorongan agar permohonan tersebut dikabulkan. Permohonan pembelian kredit dikabulkan kalau biaya penerimaan itu lebih besar dari biaya penolakan. Biaya yang diharapkan dari masing-masing alternatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Biaya penerimaan sama dengan probabilitas tidak membayar dikali biaya variabel per unit dikali unit yang dibeli ditambah tingkat keuntungan yang disyaratkan dikali periode pengumpulan per 360 dikali biaya variabel per unit dikali unit yang dibeli ditambah biaya pengumpulan. Kemudian biaya penolakannya rumusnya yaitu 1 dikurangi probabilitas tidak terbayar dikali laba marginal per unit dikali unit yang dibeli. Misalkan biaya variabel itu sebesar 1.800 per unit dan laba marginal Rp1.200 dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sebesar 18%. Dengan demikian, apabila X adalah unit yang dibeli, maka untuk kelompok baik, biaya penerimaan dan penolakan yang diharapkan adalah biaya penerimaan kita peroleh hasilnya yaitu 63X ditambah 100. Kemudian biaya penolakannya yaitu 1176X. Arti dari persamaan-persamaan tersebut yaitu apabila calon pembeli yang dikelompokkan baik bermaksud membeli 3.000 unit, maka biaya penerimaan sama dengan 63 dikali 3.000 ditambah 100, hasilnya 189.100. Kemudian biaya penolakannya yaitu 3.528.000. Dengan demikian, apabila pembelian tersebut ditolak, maka biaya penolakannya itu lebih besar daripada biaya penerimaannya. Karena itu, seharusnya permohonan pembeli tersebut dikabulkan. Terima kasih.